Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriza dari kelompok pertama. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat pembelajaran matematika dan matematika sekolah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan hakikat pembelajaran matematika. Pengertian pembelajaran matematika. Pembelajaran atau instruction adalah suatu usaha membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Istilah matematika berasal dari kata Yunani atau maten atau matenin yang artinya mempelajari. Mungkin juga kata tersebut erat hubungannya dengan kata Sanskerta, meda atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan, dan intelijensi. Pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika dengan melibatkan partisipasi aktif peserta didik di dalamnya. Sementara itu, R. Sweijadi mengemukakan beberapa pendapat mengenai definisi matematika, yaitu yang pertama, matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematis. Yang kedua, matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Yang ketiga, matematika adalah tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan. Yang keempat, matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Yang kelima, matematika adalah pengetahuan tentang struktur yang logik. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan ada beberapa istilah yang melekat pada matematika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, matematika bersifat terstruktur. Matematika merupakan ilmu yang terstruktur yang terorganisasikan. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema. Yang kedua, matematika bersifat deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran atau generalisasi dalam matematika berada dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lain. Yang ketiga, matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena pada matematika sering dicari keseragaman seperti keterututan, keterkaitan pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu atau model yang merupakan representasinya untuk membuat generalisasi. Yang keempat, matematika adalah bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Tanpa itu, maka matematika hanyalah merupakan kumpulan unsur-unsur yang mati. Yang kelima, matematika adalah ratu sekaligus pelayan ilmu lain. Matematika sebagai ratu atau ibunya ilmu dimaksudkan bahwa matematika adalah sebagai sumber dari ilmu yang lain dan pada perkembangannya tidak tergantung pada ilmu lain. Pada dasarnya, matematika adalah ilmu murni yang bersifat tetap dan pasti. Ilmu murni merupakan dasar bagi ilmu pengetahuan yang lain. Fungsi matematika itu tidak hanya untuk matematika itu sendiri, melainkan juga membantu ilmu lainnya. Oleh karena itu, matematika disebut juga sebagai pelayan ilmu lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa matematika adalah suatu ilmu yang membutuhkan pemikiran yang cukup dalam menyelesaikan masalah yang terdapat di dalamnya. Dengan belajar matematika, seorang mengalami proses berpikir. Matematika juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi yang mempelajari konsep-konsep yang berkenan dengan kebenaran secara logika, menggunakan simbol-simbol yang umum serta aplikasi dalam bidang lainnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran matematika. Dalam Permendikmas nomor 22 tahun 2006 halaman 148 perihal standar isi, yakni pembelajaran matematika mempunyai tujuan agar peserta didik mempunyai keahlian, yaitu yang pertama,
Mengerti konsepsi matematika, menuturkan ketergantungan menyangkut konsepsi dan menerapkan konsepsi tersebut dengan fleksibel, cermat, dan benar dalam memecahkan permasalahannya. Yang kedua, memakai intelek berpikir pada model dalam pembentukan kesimpulan secara umum dengan menyusun data atau menuturkan ide atau gagasan matematika. Yang ketiga, pemecahan permasalahan yang mencakup kemahiran mencerna, membuat acuan matematika, mengatasi acuan juga menguraikan jalan keluar yang didapat. Yang keempat, menyampaikan ide menggunakan tabel, simbol, diagram dalam menerangkan situasi atau permasalahan. Yang kelima, mempunyai karakter menyanjung, memandang peran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga tujuan dari pembelajaran matematika di SD dibagi atas dua tujuan, yakni yang pertama tujuan umum, bertujuan agar peserta didik mampu melalui peralihan situasi atau keadaan, bisa menerapkan cara nalar matematika. Yang kedua, tujuan khusus, bertujuan meningkatkan kemahiran berhitung serta menciptakan peserta didik yang disiplin, relatif, cermat, dan kritis secara logis. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika mempunyai beberapa karakteristik, yakni yang pertama, pembelajaran memakai metode spiral. Maksudnya adalah setiap materi atau bahan yang akan dibahas selalu dikaitkan dengan bahan atau materi sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran bertahap. Bahan yang akan diajarkan atau dipelajari akan diberikan secara bertingkat, mulai dari yang tahap dasar atau sederhana menuju ke tahap yang rumit. Yang ketiga, pembelajaran memakai metode induktif. Artinya dalam pembelajarannya menggunakan cara berpikir dari keadaan khusus lalu menuju keadaan yang umum. Yang keempat, menganut kebenaran konsistensi. Maksudnya tidak adanya perselisihan atau pertentangan kenyataan yang satu dengan kenyataan lainnya atau kebenaran yang satu dengan kebenaran lainnya. Yang kelima, pembelajaran hendaknya bermakna. Artinya cara pemberian dan pengajaran topik atau materi mementingkan pengertian daripada hafalan. Dari paparan tentang karakteristik pembelajaran matematika, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika itu begitu enak dan tidak membosankan, sehingga peserta didik akan senang dan suka untuk belajar matematika. Akan tetapi dari banyak pendapat bahwa pembelajaran matematika itu adalah pelajaran yang rumit dan susah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, setiap karakteristik di atas harus bermakna dan cara mengajarkannya harus menyenangkan, terkhusus untuk SD atau madrasah ibtidaiyah agar tercapai segala tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu matematika sekolah. Matematika yang diajarkan di jenjang persekolahan yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah umum disebut matematika sekolah. Sering juga dikatakan bahwa matematika sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika yang dipilih berdasarkan atau berorientasi pada kepentingan kependidikan dan perkembangan iptek. Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika sekolah tidaklah sepenuhnya sama dengan matematika sebagai ilmu. Dikatakan tidak sepenuhnya sama karena memiliki perbedaan antara lain dalam hal yang pertama penyajian, yang kedua pola pikir, yang ketiga keterbatasan semesta, dan yang keempat tingkat keabstrakan. Yang pertama, penyajian matematika. Penyajian atau pengungkapan butir-butir matematika di sekolah disesuaikan dengan perkiraan perkembangan intelektual peserta didik. Mungkin dengan mengaitkan butir yang akan disampaikan dengan realitas di sekitar siswa atau disesuaikan dengan pemakaiannya. Jadi penyajian tidak langsung berupa butir-butir matematika. Yang kedua, pola pikir matematika. Telah dikemukakan bahwa pola pikir matematika sebagai ilmu adalah deduktif. Sifat atau teorema yang ditentukan secara induktif atau empirik, kemudian dibuktikan kebenarannya dengan langkah-langkah deduktif sesuai strukturnya. Yang ketiga, keterbatasan semesta. Sebagai akibat dipilihnya unsur atau elemen matematika sekolah dengan memperhatikan aspek kependidikan, dapat terjadi penyederhanaan pada konsep matematika yang kompleks. Pengertian semesta pembicaraan tetap diperlukan, namun mungkin sekali lebih dipersempit. Yang keempat, tingkat keabstrakan. Sifat abstrak objek matematika ada pada matematika sekolah. Hal itu merupakan salah satu penyebab sulitnya seorang guru mengajarkan matematika sekolah. Seorang guru matematika harus berusaha mengurangi sifat abstrak dari objek matematika itu sehingga memudahkan siswa menangkap pelajaran matematika sekolah. Tujuan matematika sekolah dipaparkan pada peraturan materi tentang struktur kurikulum untuk mata pelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan.
Misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten, dan inkonsistensi. Yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergent, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan, antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.